Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa binasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, rabbil alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka majelis ilmu pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini masih di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kajian rutin bersama teman-teman Adin Village. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, kemudian memberkahi usia kita, karena bertambahnya usia itu suatu sunatullah ya. Makin hari ya, maka usia kita secara angka bertambah, walaupun secara hakikatnya kita berkurang di atas hidup kita di muka bumi ini. Tapi tidak semua usia atau waktu itu berkah ya. Maka yang salah satu nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu terkait dengan masalah waktu ya. Maka beliau menyarankan ya, mendorong agar kita meratib ya, auzail auqat ya, jadi memaksimalkan waktu, dan kemudian juga berdoa agar waktu itu berkah. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu dan berdoa agar setiap waktu yang kita lalui itu berkah. Karena keberkahan waktu itu suatu keuntungan tersendiri ya. Ketika usia kita tidak berkah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi ya. Sebagaimana dalam surat Al-Asr itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi. Ya, jadi setiap individu kita itu merugi. Ya, ketika waktu yang kita jalankan sepanjang hidup kita itu betul-betul tidak memiliki manfaat dan yang paling penting tidak berkah. Itu maka waktu kita termasuk merugi. Maka bagaimana agar usia kita tidak merugi, agar waktu kita tidak merugi? Maka tadi dalam surat Al-Asr itu dituntun ya, bahwa kita harus meningkatkan keimanan kita. Ya, karena di situ disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian apalagi wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Ya, jadi kita berusaha menambah amal saleh kita setiap waktunya, setiap hari, setiap waktu. Karena kita tidak tahu dalam kondisi apa kita meninggal. Ya. Dan biasanya orang meninggal dalam kebiasaannya. Jadi kalau kita biasa menimba ilmu, kalau kita biasa berdakwah, kalau kita biasa tilawah, kalau kita biasa berzikir, kalau kita biasa mengajar, kalau kita biasa mengisi khutbah, mengisi tabligh, ya mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi itu. Ya, tapi kalau kebiasaan kita itu hal-hal yang sifatnya negatif, bermaksiat, kita khawatir kita diwafatkan dalam kondisi sedang maksiat tadi. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang kedua juga tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi solawat
Salawat itu berbeda dengan syair ya. Kadang kita memiliki sikap yang terlalu berlebihan dengan nasyid ya, dengan syair ya. Tapi ada juga orang yang bersikap terlalu ketat dengan syair. Jadi memang salawat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu salawat. Atau salawat-salawat lain yang dicontohkan oleh Rasulullah, misalkan salawat ashkil itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang biasa kita berjanji gitu ya, dibacakan syair-syair yang di dalamnya terdapat salawat. Sebenarnya itu adalah syair, tapi di dalamnya mengandung salawat. Nah, apakah boleh kemudian kita membaca syair tersebut? Ya, kalau sebatas membaca syair ya tidak apa-apa, selama isinya tidak ada hal yang merusak akidah atau juga bertentangan dengan syariat. Ya, itu syair. Yang mungkin di dalamnya ada salawatnya. Tapi kurang tepat juga kalau kita sebut syair itu sebagai salawat, gitu ya. Karena memang itu bukan salawat. Yang salawat itu adalah tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian juga salawat yang lain, salawat ashkil misalkan, Allahumma ashkil lidzalimin bidzalim wa akhrijna min bainin salihin, itu juga salawat, atau salawat badr atau al-badru alaina, itu juga salawat. Jadi beberapa salawat itu memang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke. Dan salawat ini ketika kita diperbanyak di hari Jumat ini, salah satu amalan ya. Amalan di hari Jumat itu adalah memperbanyak salawat. Maka mari kita perbanyak salawat ya, baik dalam perjalanan misalkan, daripada kita nyanyi-nyanyi nggak karuan gitu ya, mending kita bersalawat. Atau murojaah hafalan juga sama. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di bab tentang as-sakhsyah al-insaniyah fil Islam. Jadi kepribadian manusia dalam Islam. As-sakhsyah, as-sakhsyah itu kepribadian. Secara umum ya ada dua fenomena secara fisik nampak pada diri manusia. Disebutkan di dalam buku ini, yang pertama adalah penampilan fisik manusia seperti bentuk tubuh, wajah, pakaian, ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah fenomena aktivitas dan gerak-gerik manusia. Jadi ada dua hal yang kita bisa lihat dari sisi fisik manusia. Yang pertama adalah bentuk wajah, tubuh, dan sebagainya tadi, perhiasan gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi aktivitasnya, perbuatannya, atau gerak-gerik manusia. Nah, dari sinilah kemudian orang beranggapan, ada yang beranggapan bahwa kepribadian itu dilihat dari sisi fisik, ya, dari wajah, penampilan, pakaian, gitu ya, bentuk tubuh. Dalam dunia Barat itu, bentuk tubuh ideal itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. Misalkan tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, misalkan pakaiannya itu ada ketentuan pakaian, ya, atau wajahnya itu harus bening dan sebagainya. Nah, jadi ada yang menganggap kepribadian itu dilihat dari situ. Bahkan kepribadian itu juga dilihat dari segi cara jalan. Ya. Ada cara jalan, kepribadiannya A, kepribadiannya B, dan sebagainya. Bahkan di zaman kapitalisme seperti saat ini, kepribadian itu dilihat dari outfit. Ya. Outfit itu pakaian yang kita pakai, segala apa yang nempel pada tubuh kita dihitung. Ya. Dari mulai peci misalkan, pakaian pokoknya, celananya, pakaian dalamnya, sampai jam tangannya, atau mungkin cincinnya, semua dihitung. Ya, makin mahal outfitnya, makin bagus kepribadiannya. Makin miskin, makin murah outfitnya, makin agak bagus kepribadiannya. Ini kan di dunia kapitalisme zaman sekarang, atau dunia barat lah ya, yang semuanya dinilai dengan materi. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kepribadian itu dinilai dalam Islam? Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bunyinya begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ya walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu tidak melihat apa yang tampak, ya. Suwarikum itu apa yang tampak, ya, yang tergambar, apakah wajah atau bentuk tubuh, atau apapun yang tampak, jadi yang tampak dari fisik kita.
Berarti ini fenomena yang pertama, bahwa manusia itu dilihat dari sisi tadi wajah, pakaian, dan sebagainya. Wa amwalikum, dan juga Allah tidak melihat dari sisi hartanya, apakah banyak atau sedikit, apakah outfitnya tadi mahal ataupun outfitnya itu tidak mahal gitu. Bukan dilihat dari situ. Tidak, Allah tidak melihat itu semua. Walakin innama yanzuru, tetapi sesungguhnya Allah hanya melihat apa? Ila qulubikum, pada hati-hati kalian. Wa amalikum, dan juga amal-amal kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah qulubikum, ya. Qulubikum wa amalikum. Amalikum itu berarti kan aktivitas fisik, gerak, amal, aktivitas, gitu ya. Bukan dari sisi penampilan, tapi dari sisi perbuatan. Itu yang Allah lihat. Yang pertama adalah qulubikum, itu yang Allah perhatikan terus-terusan, hati kita, ya, condong kemana hati kita dan bagaimana arahnya, itu yang menjadi perhatian, bahkan niatnya. Maka kemudian alangkah baiknya jika kita, karena Allah melihat hati kita, bukan melihat wajah kita. Kadang kita salah, ya, salah prioritas gitu. Orang lebih banyak memperhatikan wajah, ya, make up wajah, merawat kecantikan wajah, merawat kebersihan wajah, merawat istilahnya itu ya. Pokoknya semua wajah itu dirawat, diperhatikan, ya, bahkan dia ngaca, dimanapun ngaca gitu kan, bawa kaca misalnya, bawa cermin gitu ya. Di kantor bawa cermin, ya. Ketika ada cermin di kendaraan dia juga ngelihat. Pokoknya semua hal yang bisa dilihat oleh cermin dia berhenti untuk melihat wajahnya. Jadi dia ada manusia betul-betul memperhatikan wajah. Padahal Allah tidak melihat wajah. Allah melihat hati. Sehingga dia lupa untuk apa? Membersihkan hatinya. Ya, kemudian dia lupa untuk mempercantik hatinya. Dia lupa untuk membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Ya, kenapa? Karena orang itu fokus kepada wajah. Nah, berarti kalau kita masih fokus kepada wajah kita, berarti kita masih fokus kepada perhatian makhluk. Kenapa? Karena orang-orang itu melihat wajah. Manusia itu melihat wajah. Karena manusia nggak bisa melihat hati, kan? Manusia itu melihat wajah. Jadi kalau kita masih fokus kepada tampilan luar, wajah kita, gitu loh, berarti kita masih fokus kepada pandangan manusia. Ya. Kita belum fokus kepada bagaimana Allah memandang kita. Yang Allah pandang apa? Yang Allah pandang adalah hati kita. Yang pertama. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita mempercantik hati, membersihkan hati, mensucikan hati, mengikhlaskan hati, mengikhlaskan niat, membersihkan niat dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, maka Allah melihat hati kita. Yang kedua adalah Allah melihat amal, amalikum, wa amalikum, itu amal-amal kita, perbuatan kita. Ya. Maka kemudian kaidah dalam Islam, ketika perkara itu berkaitan dengan masalah amal, itu adalah al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'i. Ya, asal dari hukum perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syarat. Jadi perbuatan itu terikat dengan hukum syarat. Yang pertama adalah terikat dengan hukum wajib. Yang kedua terikat dengan hukum sunnah. Terikat dengan hukum makruh. Terikat dengan hukum mubah. Terikat dengan hukum haram. Ada 5 hukum. Ya, jadi 5 hukum inilah yang harus kita perhatikan. Apakah amal kita itu sudah sesuai dengan hukum-hukum ini? Kalau wajib berarti lakukan segera. Kalau sunnah ya berarti lakukan juga. Ya, karena sunnah itu ibarat kata seperti nawafil, tambahan. Nawafil itu kan artinya tambahan. Ya, nawafil, tambahan. Kemudian yang ketiga adalah apakah perbuatan itu mubah? Kalau mubah, dicek dulu. Apakah mubah itu mendatangkan manfaat buat kita atau tidak? Ketika tidak mendatangkan manfaat, ya buat apa? Tapi ketika ada manfaatnya buat kita, ya kita ambil. Itu perkara yang mubah. Ya. Kemudian makruh diupayakan ditinggalkan. Contoh perbuatan makruh apa? Bernyanyi-nyanyi di kamar mandi misalkan. Itu tidak boleh. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram itu Rasulullah SAW ya seperti melaknat ya, orang-orang yang mengobrol ya dengan sebelahnya. Misalkan masuk ke kamar mandi, yang satu di kamar mandi satu, yang satu kamar mandi yang kedua. Yang ngobrol itu saling saut menyaut. Ya. Bahkan saking di kamar mandi itu tidak diperkenankan bersuara.
mengobrol apalagi. Rasul itu tidak membalas salam ketika ada tamu datang. Posisi beliau ada di kamar mandi. Ya, misalkan ada yang bilang assalamualaikum, ya Rasul tidak menjawab. Ya, kenapa? Karena tadi kamar mandi itu ya dimakruhkan untuk berbicara, dimakruhkan untuk mengobrol, ya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini makruh. Yang ketiga, yang kelima haram. Kalau haram ya sudah kita tinggalkan. Nah inilah lima standar miqyasul amal, sebenarnya miqyasul amal, standar perbuatan ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan. Apakah ini haram, wajib, makruh dan sebagainya, gitu ya. Nah maka kalau melihat hadis ini, Allah itu sesungguhnya melihat dua hal amal itu, apakah akan diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qulubikum, berarti ikhlas, akhlasun niyah. Ya. Mana yang paling ikhlas di antara amal-amal yang kita lakukan. Yang kedua adalah amalikum, amalnya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Niat yang paling ikhlas, yang kedua amal yang paling benar. Akhlasun niyah wa aswabul amal. Itu dia, ya. Akhlasun niyah wa aswabul amal. Niat yang paling ikhlas yang Allah lihat, yang kedua adalah amal yang paling benar. Kalau niat yang paling ikhlas itu berarti dikembalikan kepada hati masing-masing. Ikhlas itu ya dia beramal bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia beramal karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlasun niyah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ridho. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aswabun amal, paling benar amalnya. Berarti kalau paling benar, berarti amal ini sesuai tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai tidak dengan syariat Allah. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, tinggalkan. Dan kedua ini tidak bisa dipisahkan. Bisa saja dia niatnya ikhlas karena Allah. Tapi amal yang dilakukan itu ternyata salah, keliru misalkan. Ya, dia sholat nih, niat karena Allah. Tapi sholatnya salah. Ya. Gerakannya salah. Dia melakukan gerakan kaifiat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka itu kemudian menjadi bid'ah. Ya, karena bid'ah itu adalah ketika amalan kita yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kaifiatnya, kita tidak sesuai dengan kaifiat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi yang dimaksud dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu adalah kaifiat. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amalan atau kaifiat, karena amalan itu pasti ada kaifiatnya yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada Rasul, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi amalnya ditolak. Ya, kenapa? Karena kaifiatnya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Misalkan begini, sholat. Sholat itu kan kaifiatnya itu kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kaifiat mengangkat tangan ini itu kan ada macam beragam yang meriwayatkan. Ada yang mengatakan sejajar dengan jari kita sejajar dengan telinga, ada yang mengatakan di bawah telinga, ada yang di atas telinga, ada yang di dada. Itu riwayatnya ada semua. Jadi dikumpulkan riwayat-riwayat ini dalam salah satu kitab, misalkan kita Kaifatus Sholli karangan Ki Haji Ihya Ulumuddin, itu dikumpulkan tuh. Atau juga kita melihat riwayat-riwayat dari kitab itu Jami'ul Ahkamus Shalah. Ini kitab satunya lagi ya. Ini pengarangnya sama seperti yang Ramadan kembali kita kajikan, Al-Jami' Al-Ahkam Asyam. Gitu ya. Jadi kumpulan hukum-hukum tentang puasa. Ada satu lagi kitab karangan beliau juga, karangan Syekh Abdul Latif Wahyudha, itu adalah Al-Jami' Ahkamus Shalah. Jadi kumpulan hukum-hukum tentang sholat. Nah, itu juga banyak riwayatnya. Nah, selama ada riwayatnya, selama ada sahabat yang mengaku melihat Nabi seperti itu, maka itu yang kaifiat yang dicontohkan. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Tapi kalau begini, nah ini nggak ada kaifiatnya. Tidak ada riwayat satupun yang mengangkat begini, misalkan. Maka itu menjadi bid'ah. Jadi kalau kita sholatnya begini, Allahu Akbar, misalkan. Nah, itu berarti bid'ah. Ya, karena kaifiatnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, maka penting sekali kita mengetahui kaifiat yang benar itu bagaimana, kemudian hukum-hukum dalam Islam itu bagaimana, mana yang haram, mana yang halal, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menganggap itu halal, padahal haram, misalkan. Nah, kenapa? Karena amal ini tergantung kepada niat yang paling ikhlas karena Allah dan caranya itu paling benar.
Begitupun sebaliknya, caranya sudah benar, sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, ya, sesuai dengan syariat Islam. Tapi niatnya tidak ikhlas, maka itu juga tidak diterima. Bahwa raddun, ya, niatnya itu salah, tidak. Niatnya bukan karena Allah, atau niatnya salah lah. Niatnya salah atau niatnya bukan karena Allah. Ya, taib. Ini apa namanya gambaran dari hadis itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kepribadian seseorang itu, kepribadian seseorang itu ternyata dilihat dari sisi suluk, dilihat dari sisi amalnya, ya, kepribadian itu. Karena amal itu yang bisa kita lihat. Kalau hati kan kita tidak bisa lihat, ya. Yang bisa kita lihat adalah amalnya. Maka kepribadian seseorang bisa dinilai dari amalnya. Ya, kalau dilihat dari hati tidak bisa. Kita tidak bisa mengukur hati seseorang. Tapi dilihat dari amalnya. Ketika amal seseorang itu. Atau suluk, ya. Suluk itu apa? Suluk itu adalah tingkah laku manusia. Itulah yang sesungguhnya paling menentukan tinggi dan rendahnya kepribadian seseorang. Ya, itu suluk, ya. Nah, suluk ini, tingkah laku ini itu tergantung mafahim, tergantung persepsi, ya, atau mafhum, ya, tergantung mafhum. Jadi mafhumnya itu, kalau mafhumnya baik, maka suluknya baik. Kalau mafhumnya keliru, maka suluknya pun keliru. Kalau mafhumnya itu sekuler, ya, maka suluknya juga sekuler. Tingkah lakunya pasti sekuler. Kalau mafahimnya itu adalah Islam, maka suluknya pun juga Islami. Ya, berarti suluk itu juga tergantung mafhum, tergantung persepsi atau jamaknya mafahim. Mafhum itu adalah tunggalnya, kalau mafahim itu adalah jamaknya, artinya itu adalah persepsi. Mafahim itu adalah persepsi. Ya, karena tingkah pola manusia itu tergantung persepsinya, ya, persepsi orang. Nah, persepsi ini kapan muncul? Persepsi ini muncul karena untuk menunaikan dorongan. Mari kita sudah belajar, ya, di slide-nya, bahwa mafhum ini muncul ketika ingin memenuhi dorongan. Dorongan apa? Dorongan yang ada pada diri manusia. Ya. Dorongan ini bahasa mudahnya itu nafsu lah. Ya, jadi nafsu itu kan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, nafsu itu apa? Nafsu itu kan yang kita bahas itu yang ada dua. Ada nafsu yang didorong dari kebutuhan jasmani, al-udwah, al-haja al-udwiyah, kebutuhan jasmani atau dorongan jasmani, seperti makan, minum, istirahat, BAK, BAB, itu kan dorongan jasmani. Ya, haja itu udwiyah namanya, kebutuhan jasmani. Yang kedua, nafsu itu juga bisa berasal dari al-ghoroiz atau gorizah atau naluri. Apakah gorizatul tadayun, gorizatul baqa, atau gorizatul nau. Nah, ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Ya. Jadi gorizah baqa itu ingin eksis, gorizatul tadayun itu dorongan naluri keagamaan, gorizatul nau itu dorongan melestarikan keturunan. Nah, dorongan-dorongan ini senantiasa mendorong manusia untuk dipenuhi. Ya, jadi manusia tuh sebenarnya setiap harinya itu memenuhi dua dorongan tadi, dorongan jasmani dan dorongan naluri. Nah, tapi sebelum kita memenuhi dorongan ini, itu kan yang mengendalikan dipenuhi atau tidak kan mafhum, persepsi. Ya kan? Persepsi inilah yang menetapkan, memilih dorongan ini ditunaikan, dipenuhi dengan cara apa? Itu mafhumnya. Misalkan lapar, ya. Ini mendorong manusia untuk mencari makanan. Lalu kemudian dia tidak punya uang misalkan. Maka persepsilah yang akan mengarahkan kira-kira dia akan makan dengan cara apa. Padahal perutnya lapar. Ya. Apakah dengan cara mencuri? Apakah dengan cara menipu? Apakah dengan cara meminta? Atau dengan cara apa? Sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhan nalurinya. Kebutuhan jasmaninya, lapar tadi. Karena lapar itu kan mendorong dia untuk makan. Ingin makan. Maka kalau persepsinya itu adalah persepsi bebas saja, maka dia akan memilih apa saja. Mau mencuri kek, mau apa kek,
nyopet atau sebagainya, itu untuk memenuhi golongan makannya. Tapi kalau dia punya persepsi Islami, dia punya mafhum bahwa mencuri itu haram, ya, dia punya mafhum bahwa menipu itu juga haram, maka dia akan mencari cara yang tidak haram. Gitu. Berarti kan yang mengendalikan siapa? Ya, persepsi itu. Ya, persepsi itu yang mengendalikan apakah orang ini memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar atau tidak dengan cara yang benar. Begitupun juga dorongan naluri misalkan keagamaan. Ya, dia semangat ya, ingin dekat dengan Allah, mencari Tuhan yang bisa disembah. Nah, kalau dia sejak kecil mafhumnya, persepsinya bahwa Tuhan itu adalah tiga tapi satu tapi tiga, maka karena persepsi yang ada di benak dia, yang didapatkan dari orang tuanya misalkan, dari lingkungannya, teman-temannya, maka dia akan menyembah Tuhan yang begitu modelnya. Tiga tapi satu. Kenapa demikian? Karena di persepsinya itu banyak maklumat seperti itu. Itu yang dia pahami. Itu yang menjadi persepsi dia. Bahwa untuk menyembah Tuhan yang benar itu dengan cara seperti tadi. Ya, menyembah Tuhan yang tiga, kemudian masuk ke tempat peribadatan, misalkan gereja, kemudian ada seremonial dan sebagainya, dia ikutin. Apakah dia merasa tenang? Pasti tenang. Gitu. Jadi agama manapun, ya, atau apapun itu, ketika dia sudah memenuhi goriza tadayunnya, itu akan menenangkan hati memang. Ya, wong yoga aja bisa bikin tenang, bukan agama loh itu. Nah itu, jadi tenangnya itu memang karena terpenuhi goriza tadayunnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah benar? Nah itu beda lagi. Apakah benar cara itu atau salah? Itu beda lagi ukurannya. Gitu ya. Tapi kalau dia sejak lahir, misalkan dia dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dia sudah diajarin sama orang tua yang ngaji, maka ketika dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan sesuai dengan cara Islam. Ya, sesuai dengan cara Islam, cara sholatnya, menyembahnya, taatnya itu sama. Ya. Kenapa? Karena dia punya persepsi bahwa Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, makanya kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu para ulama menyebutkan dalam agama Islam, lahir dalam kondisi beragama Islam. Lahir dalam kondisi menyaksikan, bersyahadat bahwa Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Qalu bala syahidna, itu dia ya. Itu dalam rahim. Itu fitrah. Atau yang kedua maknanya adalah bahwa manusia itu ketika lahir itu fitrahnya tadi punya dorongan jasmani, punya dorongan naluri. Itu fitrah manusia. Gitu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi ayumajisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau menyebabkan anaknya menjadi Nasrani atau menyebabkan anaknya menjadi Majusi. Nah, artinya apa? Orang tuanya lah yang memasukkan persepsi tadi. Persepsi tentang Tuhan, persepsi tentang ibadah, persepsi tentang agama. Gitu. Ketika dorongan keagamanya muncul ingin dipenuhi, caranya itu sesuai apa yang dia pahami. Gitu. Ya, ini adalah dorongan naluri kemudian ditunaikan dengan persepsi. Dan begitu pun juga dorongan-dorongan yang lain. Naluri-naluri seperti naluri seksual itu juga sama. Ya, semuanya dipengaruhi oleh mafhum atau persepsi yang dimiliki oleh orang tersebut. Gitu ya. Nah, maka dari sini kepribadian seseorang itu sebenarnya bisa dilihat dari dua. Ya, jadi kepribadian orang itu dilihat dari dua. Jadi, apakah orang itu memiliki kepribadian A, kepribadian B, kepribadian C, atau kepribadian yang tidak jelas, itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama dilihat dari sisi akliyah. Nah, yang kedua adalah nafsiyah. Jadi akliyah wa nafsiyah. Dan asaksiyatu, kepribadian itu bisa dilihat dari dua. Yang pertama adalah akliyah. Jadi unsur pembentuk kepribadian itu ada dua. Yang pertama adalah akliyah, yang kedua adalah nafsiyah. Ini adalah dua unsur pembentuk kepribadian seseorang. Pertama adalah akliyah, yang kedua nafsiyah. Ingat-ingat ya, pertama akliyah, yang kedua nafsiyah. Kalau bisa catat. Apa itu akliyah?
Tadi akliyah itu adalah persepsi. Ya, jadi proses penginderaan terhadap suatu fakta, baik fakta benda atau fakta pikiran, ya, yang kemudian dicerna oleh panca indera, kemudian masuk ke otak, kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan informasi yang dia miliki sebelumnya. Ma'lumatus sabiqah. Ya, jadi berdasarkan pada ilmu yang dia miliki. Ya, itu kan mafhum itu terjadi begitu. Persepsi itu terjadi ketika ada satu benda nih, misalkan bendanya itu adalah khomer, diindra oleh mata kita, diindra oleh tangan kita, diraba, dirasa oleh lidah kita misalkan. Oh rasanya begini, oh bentuknya begini, tulisannya itu adalah khomer misalkan, bentuk topi miring atau apalah, Anda juga nggak hafal tuh jenis-jenis khomer. Gitu. Masuk ke otak. Nah dikaitkan dengan persepsi. Oh dalam Islam khomer itu haram. Maka yang untuk kesimpulan khomer adalah haram. Tapi kalau di balanya tidak punya persepsi keharaman satu khomer ini, maka bebas gitu. Maka dia akan mengatakan ini khomer itu bebas. Tidak ada kelarangan untuk dia meminumnya. Nah, jadi kan itu apa namanya akliyah itu. Berarti ketika dia menyandarkan setiap benda yang dia indra, setiap perbuatan yang dia lakukan dengan standarisasi Islam tadi, miqyasul amal tadi, yang 5 tadi, apakah wajib, apakah itu sunnah, apakah dia mubah, apakah makruh atau haram, berarti dia memiliki akliyah Islami. Ya, ketika dia menyandarkan pendapatnya, pikirannya, kaidah berfikirnya kepada Islam, berarti akliyahnya akliyah Islam. Jadi semua hal yang dia lihat itu, semua hal yang dia indra itu distandarisasi dengan Islam. Hukumnya misalkan lihat nih, kayaknya hukum pemerintahan di sini belum sesuai dengan Islam misalkan. Sistem perbankan di sini belum sesuai dengan Islam. Praktek-praktek jual beli di tengah-tengah masyarakat itu tidak sesuai dengan Islam. Itu kan akliyah kita yang main. Jadi akliyahnya itu Islami. Ketika dia sudah mafhum, sudah banyak maklumat, itu kan maklumat tentang aktivitas-aktivitas atau benda-benda yang ada di sekitar dia. Nah ini namanya akliyah. Ini unsur pertama, unsur pembentuk kepribadian yang pertama adalah akliyah. Tapi kalau persepsi yang dimiliki oleh dia persepsi sekuler, maka akliyahnya pun akliyah sekuler. Dia punya kesimpulan, enggak apa-apa bank itu kan, bank itu bagus, ya. Riba itu juga bagus. Ini adalah penopang peradaban kapitalisme, harus ada ribanya, harus ada bunganya, ya, dan sebagainya. Dia lihat sistem demokrasi juga bagus itu, atau lihat hak asasi manusia atau feminisme, itu kan persepsi-persepsi kapitalisme. Nah, kalau itu yang ada di benak dia, maka dia akan melihat segala sesuatunya dengan perspektif atau persepsi kapitalisme. Berarti akliyahnya akliyah kapitalisme. Akliyahnya akliyah sekuleris. Gitu ya. Ini akliyah. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Nafsiyah itu adalah ketika muyul, kecenderungan tadi, dorongan naluri, dorongan kebutuhan jasmani itu ingin dipenuhi, ya. Kemudian dorongan itu disesuaikan dengan Islam, maka itu disebut dengan nafsiyah Islamiyah. Dan nafsiyah itu apa? Nafsiyah itu pola jiwa. Kapan terjadi? Ketika kita mau melakukan sesuatu itu dicek. Ini wajib, ini sunnah atau makruh, namanya nafsiyah al-Islamiyah. Dia akan bersegera untuk melakukan kewajiban. Dia juga akan menambah dengan ibadah-ibadah nawafil. Berarti orang itu memiliki syakhsiyah Islamiyah, memiliki nafsiyah Islamiyah, memiliki pola jiwa yang Islami. Ya. Nah, ketika orang itu memiliki akliyah yang Islami, memiliki nafsiyah yang Islami, maka disebutlah orang itu disebut sebagai orang yang memiliki kepribadian Islam. Jadi seseorang disebut memiliki kepribadian Islam ketika akliyahnya Islami, kemudian nafsiyahnya juga Islam. Tapi ketika misalkan nafsiyahnya Islami, dia sholat wajibnya rajin, tahajudnya juga rajin, sedekahnya juga rajin, pokoknya wajib dan sunnahnya dia kerjakan untuk urusan ibadah ini. Berarti nafsiyahnya Islami itu. Ya. Tetapi akliyahnya ternyata tidak Islami. Dia mendukung riba misalkan. Ya. Dia mendukung bunga. Ya. Dia mendukung transaksi murabahah yang tidak benar misalnya. Ya. Dia mendukung saham. Dia mendukung tidak wajib menutup auratnya misalkan. Ini berarti kan akliyahnya itu tidak Islam. Jadi akliyahnya tidak Islami, tapi nafsiyah dia Islami.
Ya, nafsiyahnya Islam. Ya, nah, ini berarti tidak disebut orang yang memiliki kepribadian Islam. Atau sebaliknya gitu ya. Akliyahnya Islam, dia berpandangan semuanya dengan Islam. Wah, enggak, ini haram, ini tidak boleh. Ini perspektifnya begitu, persepsinya. Tapi amalnya dia kurang, nafsiyahnya kurang. Ya, dia melalaikan yang wajib, ya, yang sunnah-sunnahnya juga jarang dilakukan, bahkan tidak pernah, ya. Berarti nafsiyahnya itu yang bermasalah. Ya, jadi akliyahnya Islami, nafsiyahnya Islami, itulah yang disebut dengan kepribadian Islam. Ya, tapi kalau akliyahnya Islami, nafsiyahnya tidak Islami, itu tidak bisa disebut dengan orang yang memiliki kepribadian Islam. Atau sebaliknya, nafsiyahnya Islami, akliyahnya tidak Islami, maka tetap tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki kepribadian Islam. Nah, orang sering menyebut untuk model begini, akliyahnya Islami, nafsiyahnya tidak Islami, atau sebaliknya, itu disebut dengan orang yang memiliki split personality. Ya, memiliki kepribadian ganda. Ya. Nafsiyahnya Islam, ya, dia senang bersedekah, dia senang melakukan sholat, ibadah-ibadah sunnah, tapi di sisi lain dia suka juga dengan dangdutan, dia suka juga dengan bunga, ya. Dia juga suka dengan demokrasi HAM yang dari Barat. Berarti kan problemnya ini adalah split personality. Jadi akliyahnya tidak Islami, nafsiyahnya malah Islam. Atau sebaliknya, ya. Dia tidak setuju dengan demokrasi, dia kemudian menolak sistem bukan dari Islam, tapi sholatnya masih terlambat, ya. Baca Qur'annya nggak pernah, bahkan jarang, sholat sunnahnya juga jarang. Berarti ini problem di nafsiyahnya. Jadi di pola jiwanya, ya, di pola jiwanya bermasalah. Ini juga merupakan split personality. Nah, maka kemudian bagi kita bagaimana? Bagi kita adalah bagaimana caranya kita memiliki akliyah yang Islami, memiliki nafsiyah yang Islami. Agar apa? Agar kepribadian kita juga Islami. Tidak bisa, ya, kepribadian Islam itu didapatkan tanpa ditopang oleh dua unsur ini, akliyah yang Islami, nafsiyah yang Islam. Nah, lalu bagaimana cara agar akliyah kita Islami? Dengan cara mengaji. Ya, mengaji, menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak sesuai dengan Islam. Itu dengan cara mengaji. Dengan cara dars, ya. Untuk apa? Mengisi maklumat-maklumat yang ada di benak kita. Mengisi maklumat, informasi-informasi tentang Islam di benak kita. Karena selama ini mau tidak mau kehidupan kita karena dipenuhi dengan kehidupan yang kapitalisme sekuler, maka ya persepsi kita kebanyakan yang sekuler juga. Persepsi kita adalah sekuler juga. Baik. Nah, inilah gambaran, makanya wajar kalau kita lihat masyarakat di sekitar kita banyak yang aneh gitu ya. Mereka ketika Ramadan semangat, ya, menjalankan ibadah puasa. Kenapa mereka semangat menjalankan ibadah puasa? Karena ada perintahnya. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Ya, bersemangat tuh. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ya. Ini kan itu argumentasi semangat jadinya. Ya. Tapi di sisi lain dia menolak hukuman qisas misalkan. Dia mencoba menolak hukum jihad, ya. Bahkan dia ingin menghapus kurikulum jihad misalkan. Padahal perintah tentang puasa itu tidak beda dengan perintah qisas. Ya. Atau perintah untuk berjihad. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu ada ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam hal pembunuhan, dalam kasus pembunuhan. Atau ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berperang. Memang perang itu hal yang dibenci oleh kalian, kurhul lakum. Jadi
Sama, apa beda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Sama. Ya, redaksinya, kalimatnya. Yang beda itu cuman yang satu qisas, yang satu qital, yang satu siyam. Nah, berarti apa? Berarti ada split personality di sini. Ya, di satu sisi dia mengamalkan ibadah puasa karena dengan ayat tadi, tapi di sisi lain dia menolak hukum jihad, menolak hukum qisas, padahal ayatnya itu mirip-mirip. Nah, ini dia ya. Jadi, ini yang disebut dengan split personality. Atau misalkan di sisi lain banyak kaum muslimah itu sholat sunnahnya rajin, terawihnya rajin, ya. Ketika Ramadan itu Masya Allah, ya, ibadahnya rajin. Tapi ketika ke pasar tidak pakai kerudung misalkan, ya, pakaiannya tidak menutup aurat, ya, tidak mengenakan jilbab dan khimar. Berarti kan ini split personality. Di satu sisi dia ingin dekat dengan Allah, ya, tapi dekatnya itu kapan? Ketika sholat saja, ketika di majlis taklim saja, ketika ngaji saja. Nah, tapi ketika dalam kehidupan publik, kehidupan umum, di pasar, di perusahaan, di kantor, itu dia tidak terikat dengan Islam. Banyak yang begitu. Bahkan Alhamdulillah, mohon maaf ya, ini ada PSK yang rajin sholat duha itu. Ya PSK tapi rajin sholat duha. Jadi apa? Itu yang terjadi split personality. Jadi kepribadian kaum muslim itu seolah-olah ganda. Ya. Perasaannya Islami, tapi pikirannya tidak Islami. Akalnya tidak Islam. Ini menjadi problem kita. Ya. Nah ini jangan sampai menimpa kita nih yang udah ngaji. Yang udah ngaji di sini sedang dibangun akliyahnya, akliyah yang Islami. Ya. Adrina juga sedang membangun dengan nafsiyah Islami, misalkan gerakan baca Quran, ya, tilawatil Quran, 1 hari 1 juz misalkan. Itu kan mencoba untuk meningkatkan nafsiyah kita. Ya, karena kalau cara untuk menguatkan akliyah kita dengan cara belajar, dengan cara mengaji, nah untuk meningkatkan nafsiyah kita dengan cara beramal tadi. Ya, dengan membuat program tilawah, program tahfizul Quran, itu meningkatkan nafsiyah kita. Menambah amalan ibadah sunnah kita, itu meningkatkan nafsiyah kita. Jadi kita akan merasa apa dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabatullah. Muraqabah. Muraqabah itu dekat dengan Allah. Ya, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah tetap melihat kita. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ya, itulah muraqabatullah. Itulah yang disebut dengan majul madah birruh. Nah, ini ada majul madah itu apa? Bergabungnya antara al-madah materi dengan ar-ruh. Madah itu apa? Kita fisik manusia. Tubuh manusia kan madah materi. Birruh dengan ruh apa tuh? Ruh itu apa? Ruh itu idrak silabilah. Kesadaran diri akan hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita apa namanya? Sholat, ya. Kalau kita faham makna takbir saja, itu seharusnya akan membuat sholat itu betul-betul sesuai dengan tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi tujuan sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sholatnya itu benar, maka fungsi sholat itu akan terwujud. Akan mencegah perbuatan keji dan mungkar pada diri kita minimal. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat takbir saja, Allahu Akbar. Oh, maksud itu maknanya luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Akbar itu namanya isim tafdil dalam bahasa Arab. Isim tafdil itu apa? Isim yang mengandung makna paling, akbaru, paling besar. Asghoru, paling kecil. Ya. Akmal, paling mulia. Ya. Ahsanu, paling baik. Ya. Dan sebagainya. Itu ahsan, akbar itu paling besar. Berarti akbar itu paling besar. Allahu Akbar. Dan apa? Allah Akbar itu paling besar. Maksudnya apa? Ketika Allah disebut sebagai Akbar, paling besar, konsekuensinya adalah segala sesuatu selain Allah itu paling kecil. Urusan dunia kita paling kecil. Urusan hubungan kita dengan pasangan itu urusan kecil. Ya, masalah hutang itu urusan kecil. Ya, manusia itu kecil. Nah, pokoknya urusan-urusan selain Allah itu urusan kecil semua. Harusnya ketika kita sholat Allahu Akbar, maka kita hadirkan hanya Allah saja yang ada pada diri kita. Maksudnya ketika sholat itu Allahu Akbar. Nah ini di situ aja harusnya seorang muslim itu bisa berusaha untuk khusyuk. Allahu Akbar.
Nah, jadi ketika kita takbir, kita meyakini Allah paling besar. Nah, Allahu Akbar ini tidak hanya kita pahami dalam sholat saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita harus menganggap bahwa Allahu Akbar, Allah itu paling besar. Bahwa Allah mengawasi kita. Bahwa hukum Allah itu harus lebih kita ambil daripada hukum yang lainnya. Ya, kita itu harus, ya, hidup kita sesuai dengan maunya Allah. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Allah paling besar. Dan kita harus senantiasa optimis, semangat ketika menghadapi masalah. Kenapa? Allahu Akbar. Allah paling besar. Ketika kita minta sama Allah, Allah akan kasih jalannya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan hal itu, insya Allah, hidup kita itu tidaklah hamun, penuh dengan hamun, penuh dengan hazan, penuh dengan ajus, penuh dengan apa? Kasal, penuh dengan apa lagi? Dan sebagainya. Kan makanya doanya begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada alham. Mana alham? Alham itu adalah kekhawatiran. Nah, ini bedanya alham sama alhazan itu luar biasa doa ini ya. Alhamu itu kan kekhawatiran. Sesuatu yang belum terjadi tapi bikin kita khawatir. Bikin kita itu gelisah, galau, itu kan khawatiran. Alham itu kan. Sesuatu yang belum terjadi tapi bikin kita khawatir. Nah, kalau kita meyakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka jangan khawatir. Masa depan gimana, bagaimana, apakah kita akan miskin atau kaya, nggak usah khawatir. Itu adalah alham. Ya. Kemudian yang kedua al-hazan, sedih. Sedih itu sesuatu yang sudah dilalui, sudah lewat. Sudah terjadi sesuatu, itu kita ingat lagi, bikin sedih kan. Nah, itu namanya al-hazan. Sesuatu yang sudah lewat, yang itu membuat kita sedih. Itu al-hazan. Maka kita berdoa sama ya Allah, jauhkan kita, aku berlindung dari alhammu, sesuatu yang akan datang yang bikin kita khawatir. Al-hazan, sesuatu yang masa lalu yang bikin kita sedih. Gitu. Wal anju wal kasal seterusnya. Ini adalah tujuan dari para sholat tadi, ya. Dan dia akan menjadi fahsya wal munkar, ya. Dia akan menjadi perbuatan yang mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Dia akan berpikir banyak ketika mau maksiat. Kenapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya adalah kepribadian seseorang itu dilihat dari dua unsur, pembentuknya dua. Yang pertama adalah akliyahnya, yang kedua nafsiyahnya. Kalau akliyahnya itu Islami dan nafsiyahnya Islami, maka terbentuklah pribadi yang Islami. Tapi kalau akliyahnya itu sekuler, nafsiyahnya Islami, maka tidak bisa disebut sebagai kepribadian yang Islami. Dia pribadinya pribadi ganda, ya, split personality tadi. Kalau akliyahnya itu adalah sekuler, nafsiyahnya juga sekuler, maka pribadinya pribadi sekuler. Kalau akliyahnya itu sosialis komunis, nafsiyahnya juga sekuler komunis, maka pribadi komunis juga. Ini semuanya tergantung dua hal tadi, akliyah dan nafsiyah. Maka kalau kita ingin memiliki kepribadian Islami, pribadi yang Islami, maka kita harus menjadikan akliyah kita akliyah yang Islami, nafsiyah yang Islami. Gimana caranya? Untuk akliyah yang Islami, sering mengaji. Untuk nafsiyah yang Islami, sering melakukan amal ibadah. Selalu ingat dengan hukum yang 5 tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ketika wajib lakukan segera, ketika sunnah maka lebih harus dilakukan untuk menambah. Kalau mubah itu cari yang bermanfaat, kalau makruh diupayakan ditinggalkan, kalau haram harus ditinggalkan. Nah, inilah menjadi panduan kita. Mudah-mudahan dengan demikian pribadi kita menjadi pribadi yang Islami, dan ketika sudah menjadi pribadi yang Islami, insya Allah kita disebut sebagai orang-orang yang ahsanu amalan, orang yang paling baik amalnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang dari sisi aksaru amala, bukan melihat siapa yang paling banyak amalnya, tetapi ahsanu amala, paling baik amalnya. Allah tidak melihat kuantitas, tapi Allah melihat kualitas. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah jam 10 lewat, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materinya. Silakan jika teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung diketik di kolom chat atau open mic untuk bertanya langsung. Karena sudah masuk ke dalam sesi pertanyaan, silakan. Saya mau nanya,
Pak Ya, Sicang. silakan Bu, silakan. Waalaikumsalam Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bagus banget ini tentang kepribadian Islam ya Tat ya. Apa namanya? Jadi apa namanya? Kepribadian Islam yang tertinggi itu seperti apa ya Tat ya? Apa bisa dijelaskan nggak gitu kira-kira? Tadi kan memang kepribadian Islam itu memang kombinasi dari yang akhlak ya dan dan nafsianya gitu. Cuman kalau dalam keseharian itu seperti apa ya Tati ya? Kira-kira kepribadian yang Islam yang kisi-kisinya itu seperti apa gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, tadi yang di awal Ustadz kan juga menjelaskan tuh apa namanya, bahwa Allah tuh melihat amalan ya, jadi ke kolbu gitu, melihat ke hati itu bukan kepada fisik gitu. Nah, jadi ini lebih kepada ke ini ya, apa namanya, akhwat gitu. Nah, kalau kita tahu ya Dad ya, syarat-syarat kalau seseorang ingin mencari pasangan gitu ya yang ikhwan gitu, itu kan salah satunya itu selain wanita yang soleha gitu juga ada wanita yang punya paras yang juga diperhitungkan gitu. Nah ini kan nggak ngelihat dari secara fisik juga gitu, tapi nggak cuma ngelihat solihahnya aja gitu, tapi juga fisiknya juga dipertimbangkan. Hubungannya dengan itu kadang apa yang tadi terbesit di pikiran saya sih, sebenarnya Allah tuh secara syariatnya inginnya kita baik di kolbunya gitu. Tapi kalau untuk yang tadi itu kok ada juga gitu ya dipertimbangkan juga untuk secara fisiknya gitu. Gitu sih maksud saya. Mudah-mudahan dipahami. Baik. Ya, orang yang memiliki pribadi Islam itu memang terpancar dari amal sehari-hari gitu ya. Kita lihat saja ketika berbicara gitu, apakah berbicara itu sesuai dengan apa yang ada, kan gini, apa yang keluar dari mulut tergantung apa yang ada di kepala kan. Jadi kalau di kepalanya itu akliyahnya sudah Islami, pasti yang keluar pun pendapat-pendapat yang Islami. Ya, tidak ngawur ketika bicara. Ya buktinya yang lagi viral lah misalkan yang siapa Mas Udin itu kan. Dia merasa yakin betul gitu bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurizal minal jinnati wan nas, artinya itu kan begitu. Karena berarti apa yang ada di sini keluar ke situ gitu. Ya kan? Apa yang di pikiran dia itu keluarnya begitu. Karena saking sudah yakinnya itu satu hal yang benar, artinya ke situ arahnya. Jadi dia yakin betul. Berarti itu menunjukkan kepribadian dia. Kepribadian dia itu berarti ya begitulah levelnya gitu ya. Nah, bagi kita pun maka bagi seorang muslim yang baik yang memiliki akliyah Islam, pemikiran akliyah itu pemikirannya. Yang Islami tentu dia akan hati-hati berbicara. Pendapatnya juga akan tidak ngawur gitu ya. Tidak sembarangan gitu ya. Jadi tidak gampang mengharamkan, menghalalkan sesuatu yang memang dia belum tahu belum tahu ilmunya gitu kan. Dia harus tahu ilmunya dulu. Ini halal, apakah ini haram dan sebagainya. Jadi dia itu menata perkataannya, menata perbuatannya, sikap terhadap suatu hal yang ada di hadapan dia atau di tengah-tengah masyarakat dengan sikap Islami, artinya dengan pola pikir yang Islami. Dia punya pandangan Islami. Atau kalaupun dia tidak tahu bagaimana hukumnya, dia akan diam. Dia akan bertanya, dia akan mencari. Sebenarnya apa sih hukumnya? Berarti akliyahnya itu akliyah Islami. Misalkan seperti ketika rame Bitcoin, itu tidak langsung ikut-ikutan heboh ikut Bitcoin misalkan. Ketika rame trading ya, trading atau apapun itu dia ramai ikut-ikutan trading karena banyak iklan yang muncul di HP misalnya, dia akan berpikir dulu ini hukumnya apa ini. Nah itu berarti akliyahnya Islam itu lagi jalan tuh. Kalau nafsiyah Islam itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi adabnya, akhlaknya, kemudian juga ketaatan dia kepada syariat, dia tidak mau berbuat yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan, itu menunjukkan nafsiyah Islami, pola sikapnya sikap yang Islami.
gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat dari situ. Ya, orang yang memiliki pribadi Islam ya begitu. Ya tidak mesti harus ulama, ustadz, kiai, enggak. Orang biasa pun itu bisa memiliki pribadi Islam. Karena itu kan untuk siapapun, untuk semua manusia, semua muslim harus begitu tuntutannya. Ya, tuntutannya begitu. Ya, tinggal bagaimana kita mengupgrade dengan ilmu Islam dan sebagainya. Jadi kita niatkan belajar Islam itu pertama untuk diamalkan gitu aja, yang kedua untuk didakwahkan. Dua hal itu, amalkan, dakwahkan gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan memilih pasangan. Dalam hadis mereka disebutkan tun kaul mar'atu li arba' gitu kan. Nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha elijamaliha walimaliha walinasabiha walidinika. Nah, ini sebenarnya Rasulullah sedang menceritakan tentang fakta. Fakta bahwa manusia itu ketika ingin menikahi seseorang itu pasti akan melihat salah satu dari 4 ini. Kalau enggak dari kecantikannya, kalau enggak dari agamanya, kalau enggak dari hartanya, kalau enggak dari keturunannya. Gitu ya. 4 hal ini biasanya orang melihat atau ingin memilih pasangannya. Lalu kemudian Rasulullah menegaskan fasbar bidinik, maka utamakanlah agamanya. Ya, ini baru dorongan Rasul tuh. Ya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi ini saja gitu, dari mal saja, dari wajah saja, fisik saja, bukan. Itu memang alamiah manusia. Manusia itu alamiahnya, sunatullah akan memilih yang tadi itu, yang 4 hal tadi. Ya, tapi yang paling diperkuat oleh Rasulullah fasbar bidinik gitu ya, taribat yadak gitu kan, maka fokuskanlah, perhatikanlah, utamakanlah agamanya. Ya, makanya kan ada hadis lain yang mengatakan ketika datang seorang yang soleh, baik agamanya, maka terima lamarannya itu. Kalau tidak diterima, maka akan muncul kerusakan di muka bumi ini. Nah, maksudnya apa? Berarti agamanya itu menjadi hal yang penting. Nah, apakah tidak boleh kita memilih pasangan kita yang cantik, yang ganteng? Ya boleh, karena emang itu bukan hal yang diharamkan. Memilih yang orang-orangnya berharta, ya boleh-boleh saja, tapi itu bukan menjadi fokus utama kita. Atau yang nasabnya bagus, ya enggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi anjuran Rasulullah itu ya memang lebih kepada agamanya. Di beberapa hadis yang lain memang Rasulullah mendorong kita untuk menikahi wanita yang subur. Ya, bahkan Umar bin Khattab pernah meminta anaknya menalak istrinya karena tidak subur, tidak bisa melahirkan gitu. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu melestarikan keturunan. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Itu memang alamiah, sunatullahnya manusia karena ada gorizah tadi. Gorizatut nau tadi, bahwa dia menyukai yang indah-indah, kemudian menyukai yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, itu adalah alamiahnya. Makanya Rasul sebutkan tuh ada 4 hal yang biasa dipilih oleh orang untuk menikah seseorang. Tapi dari 4 hal ini, yang mana yang paling diperkuat itu adalah yang agamanya. Karena agamanya itulah yang akan mengantarkan dia kepada apa namanya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Apakah kemudian tidak boleh memilih pasangan yang cantik, yang itu tidak apa-apa, itu memang manusia itu intinya itu biasanya. Tapi apakah ada orang yang sudah ganteng, kaya raya, misalkan nasabnya juga bagus, agamanya bagus, ya nggak tahu ada apa enggak ya. Coba aja cari. Gitu ya. Maksudnya kalau terlalu apa istilahnya ya, terlalu rumit gitu loh pilihan apa syaratnya, itu akan mempersulit diri sendiri. Ya, toh namanya jodoh itu adalah ketetapan Allah, qada Allah. Gitu. Kalaulah misalkan dia jodoh saya, pasti akan dipermudah. Kalau memang bukan jodoh saya, berarti akan dipersulit. Itu saja rumusnya. Tidak usah khawatir dengan macam-macam. Ya, misalkan khawatir nanti anak saya dikasih makan apa, misalkan karena mungkin pekerjaannya tidak tetap, ya, dan sebagainya gitu ya. Ya, yang penting adalah kan 2 modal ya. Jadi ya syabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda ya, man istata barang siapa yang mampu ya, man istata minkumul ba'ah dari kalian tuh ba'ah ya. Ba'ah itu adalah 2 hal ya. Kalau Imam Nawawi menyebutkan ba'ah itu yang pertama mampu untuk berjima ya. Yang kedua itu adalah mampu dari sisi, kalau Ibnu Taimiyah menambahkan mampu dari sisi
perbekalan. Perbekalan itu berarti kan lebih ke materi ya. Maka nikahlah. Jadi pertama adalah mampu dalam hal jima, yang kedua adalah mampu dalam hal perbekalan. Perbekalan ini kemudian dirincikan lagi oleh Ibnu Taimiyah dengan bekal materi, bekal ilmu, bekal mental. Nah, jadi kalau sudah mampu itu nikahlah. Kalau belum bisa, ya sudah nih puasalah. Karena puasa itu bisa menjadi benteng wijaun, bisa menjadi benteng seseorang dalam masalah Ghorizatun Naw ini. Ya, jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi bukan menilai dari sisi pribadi, itu hanya gambaran Rasulullah bahwa orang-orang itu kalau mau nikah pilihannya itu aja 4, maka perkuatlah dari sisi agamanya. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mungkin langsung saja Ustaz ke kuis. Silakan Ustaz. Oh ya, kuis ya. Pertanyaan pertama, jadi kepribadian itu dibentuk oleh 2 hal, apa saja? Ada yang jawab? Di kepribadian seseorang itu dilihat dari 2 unsur pembentuk kepribadian itu 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Oh, nggak ada yang jawab ini. Nanti saya aja yang jawab nih. Oh, itu ada tuh, Bu. Dari Mbak Resti, akliyah dan nafsiyah. Iya, betul. Akliyah dan nafsiyah. Oke. Satu lagi, Kang Ihsan? Ya, Fadol. Satu lagi, sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari bentuk fisiknya, hartanya, tetapi Allah melihat apanya? Allah itu tidak melihat seseorang dari sisi harta, bentuk fisik, tapi Allah melihat apanya? Hadis dari innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, berarti apa tuh? Baik, ada yang jawab? Tafadhol. Ayo, siapa? Iya, hati dan perbuatan. Barakallahu fikum, Kang Ihsan. Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair. Barakallah kepada teman-teman yang mendapatkan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian di pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk teman-teman marketing, setelah ini kita briefing ya teman-teman. Jadi jangan meninggalkan live Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam, jazakumullah khairan. Pamit keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.